Halo warga SMK Bina Prestasi, ketemu lagi bersama saya Marsyanda di podcast SMK Bina Prestasi. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai seputar OSIS bersama calon kandidat kita nomor urut 2 yaitu Nova. Halo Nova. Halo Kak. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Kabar Kakak gimana? Alhamdulillah baik. Oke, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai seputar OSIS ya. Jadi kita nggak usah tegang-tegang lah, relax aja ya. Siap Kak. Oke, saya mau tanya gimana sih sekolah kamu nih dengan keadaan masa pandemi ini, apa sih yang kamu sulitin gitu di sekolah? Kalau di masa pandemi kayak gini, pastikan kesempatan buat males-malesan lebih besar Iya, ya, pasti, karena pasti. nggak dipantau sama gurunya Iya, langsung kan. Nah, itu sih ngelawan rasa males. Iya, Ya, ngelawan itu rasa malas kesulitan. ya. Kayak susah banget gitu ngelawan rasa malas ya buat bangun dari kasur, karena kasur tuh tempat ternyaman pasti ya. Betul banget. Ya, Apalagi buat yang hobinya ya rebahan. betul banget itu. Terus gimana sih rasanya? Kamu kan calon ketua OSIS nih. Gimana nih rasanya kamu kepilih untuk menjadi calon ketua OSIS? Ya rasanya awal-awal tuh lumayan kaget Kaget ya, ya? karena tiba-tiba kepilih kayak gitu, kayak hah, serius nih saya gitu kan. Ya makin kesini coba dibawa enjoy aja sih. Tapi bangga kan gitu, kayak gue kepilih ketos nih, wah gitu kan. Bangga karena ngerasa bisa dipercaya lah. Bisa dipercaya, bisa dikenal banyak orang, banyak guru gitu ya kan. Terus itu juga suatu kebanggaan pasti ya buat kita. Pastinya. Terus seberapa yakin sih kamu bisa jadi pemimpin nih untuk ketua OSIS dan untuk nanti siswa-siswa? Seberapa yakin kamu? Kalau ngomongin seberapa yakin ya 100% yakin karena Wow, 100%. karena dari situ gimana ya? Secara nggak langsung kita udah ditunjuk, udah dikasih kepercayaan. Iya. Berarti warga-warga SMK Bina Prestasi itu kayak punya harapan besar Iya. ke saya gitu kan. Percaya dong, kayak wah udah nih dia gitu kan ya. Oke, terus saya mau tanya kelebihan kamu apa sih gitu? Kelebihan ya. Ya, Kakak pernah dengar kalau saya suka art? pernah sering loh iya. kayak sih denger kamu suka melukis ya. Iya betul. Ya kelebihan saya itu di ngelukis, ngegambar. Ya kelebihan saya di situ. Terus juga kalau ngomongin soal public speaking, nah saya ngerasa lumayan di public speaking sih. Iya, karena enak aja gitu ya ngomong di depan orang banyak kalau kita udah bisa public speaking. Iya ya. betul. Terus melukis pun jadi hal-hal buat nenangin pikiran, buat ngelampiasin apapun gitu, dan bikin kita jadi lebih produktif gitu dengan kita melukis gitu. Iya betul. Iya. Biasanya kan kalau misalkan butuh tempat buat healing ya, buat ngilangin stres Iya, kan kan. anak-anak zaman sekarang tuh kayak butuh healing gitu ya kan. Iya, itu larinya saya ngelukis sih Kak. Itu juga jadi suatu kesibukan kamu juga di waktu-waktu kosong. Iya, buat ngisi kesibukan. Oke. Terus saya mau tanya nih, kamu menjadi calon ketua OSIS nomor kandidat 2 pasti mempunyai visi dan misi yang baik dong. Udah dipikirin dong matang-matang dari sebelum-sebelumnya. Saya mau tahu nih, apa sih visi dan misi kamu yang bisa dikasih biar kita percaya gitu kalau kita mau milih nomor 2 gitu. Coba ceritain dong, jelasin. Oke, mulai dari visi ya. Ya. Nah, visi saya yaitu menjadikan OSIS sebagai organisasi yang mandiri, cepat tanggap, disiplin dan bertanggung jawab, sehingga dapat menjadi media aspirasi dan contoh yang baik bagi siswa-siswi SMK Bina Prestasi. Ya. Untuk misinya mungkin saya bisa nyebutin beberapa aja ya. Untuk misinya yang pertama menjalin hubungan harmonis terhadap anggota OSIS, guru maupun seluruh warga SMK Bina Prestasi. Iya. Nah, dan misi saya yang kedua itu menjalankan program-program yang telah disusun sesuai rencana serta menjalankan program baru. Itu aja. Nah, terus saya mau tanya nih, dari visi dan misi kamu ada yang menjalin hubungan harmonis sama anak anggota OSIS, guru maupun warga BP. Nah, itu gimana sih caranya kamu menjalin hubungan harmonis itu kayak gimana? Nah, kalau soal menjalin hubungan yang harmonis nih, pastikan mulainya dari hal-hal kecil dulu lah ya. Nah, contohnya kalau misalkan ketemu petugas di sekolah atau guru, kayak caraka gitu ya. Iya, caraka itu ya kasih salam aja, Iya. sapa kayak
Pak, Iya. semangat bersih-bersihnya Iya. gitu kan. Tapi nggak bantuin kan, nggak bantuin. Nah, itu dia. Kok boleh sih bantuin gitu, mungut-mungutin sampah, bantuin ya. Terus. Ya kayak gitu, kayak ketemu guru juga, Pak, pagi gitu Iya. kan. Kasih salam sapa. Itu. Iya. Terus satu lagi katanya melanjutkan program kerja OSIS dan membuat program kerja baru. Apa kamu udah punya gitu program kerja barunya? Kalau sudah punya apa? Nah, jadi kan di BP ini kan ada kayak peralatan yang enggak apa sih bisa dibilang yang tidak terpakai gitu Iya, lah. Nah, kita memanfaatkan barang-barang yang tidak terpakai ini untuk dijadikan suatu program atau kegiatan baru ya. Iya. Nah, contohnya tuh kayak pralon itu kan nggak dipakai nih. Nah, itu kita manfaatkan buat menanam tanaman hidroponik di situ. Iya, di Oh situ. ya, kan di BP kayak ada peralon-peralon gitu ya yang Iya. sudah tidak terpakai. Nah, jadi program kamu tuh itu memanfaatkan barang yang sudah tidak terpakai, contohnya peralon ya, buat kita menanam gitu ya. Jadi menyayangi lingkungan juga lah, itu ya bisa diambil dari situ. Oke, terus menurut kamu nih karakter yang baik yang harus dimiliki anak OSIS kayak gimana sih? Ngomongin karakter ya. Ya, Nama OSIS organisasi pastikan sering harus banyak komunikasi juga ya. Nah, terutama buat speak up di depan nih. Kan susah juga ya buat ngumpulin rasa percaya diri. Nah, Iya. itu. Yang pertama itu karakter yang harus ditumbuhkan itu adalah sikap percaya diri ini. Karena kalau misalkan kita speak up udah punya rasa pede yang tinggi, Iya. nah itu pasti bakalan lancar. Ngomong satset juga tinggal cepet. ngomong Nah, aja tinggal gitu ya, ngomong, karena iya. gampang menurut kita gitu. Terus juga ini sih karakter yang bagus itu kayak punya jiwa kepemimpinan yang baik. Iya. Ya itu perlu banget. Yang namanya di organisasi pasti kan belajar yang namanya Iya. leadership ya. Apalagi di OSIS ya. OSIS Iya. tuh ibaratnya kita memimpin para siswa gitu. Terus kita juga harus bisa berbicara di depan anak-anak BP gitu kan ya. Kan malu kalau misalnya OSIS itu nggak berani gitu berbicara di depan anak-anak BP gitu kan ya. Nah, betul. jadi OSIS itu harus pede, menurut kamu harus pede dan harus mempunyai jiwa kepemimpinan. Iya. Ya, bagus benar-benar. Terus kan sekarang kamu sibuk banget nih OSIS ya. Kemarin kelas 10 juga kamu sempat OSIS. Terus kamu tahu nih sibuk banget OSIS, dispen. Terus belum lagi tugas. Nah, itu cara kamu ngimbangin dengan OSIS dan tugas itu jam pelajaran kamu kayak gimana sih ngimbanginnya? Nah, ngimbangin ya. Nih, misalkan kita di sekolah ada kegiatan OSIS nih Iya. ya. Nah, pastikan OSIS nggak cuma 2 jam 3 jam doang Iya. kan, pasti kan kadang dari pagi sampai sore tuh. Nah, berarti kan nggak punya waktu luang. Mungkin punya. Nah, di sela-sela waktu luang itu kita isi buat melakukan kegiatan daring. Iya. Iya, di situ buat nonton video pembelajaran. Terus kalau misalkan ada tugas yang dikerjain hari itu, ya kerjain hari itu juga. Iya. Di waktu luang itu kerjain. Pokoknya manfaatin waktu sebaik mungkin sih. Iya. Pinter-pinter managing waktu sih pokoknya. Iya, benar-benar. Berarti OSIS itu nggak merusak pelajaran kamu, nggak merusak nilai kamu ya. Malah Iya. OSIS tuh kadang bisa bikin kita lebih semangat untuk belajar gitu, karena kita OSIS gitu. Untuk nilai jelek tuh kayaknya OSIS nggak banget gitu kan. Iya. Oke, terus gimana sih cara kamu nih di masa pandemi kayak gini? Kan kebanyakan kita tuh rebahan terus gitu kan, rebahan terus. Nah, gimana nih cara kamu biar tetap produktif di masa kayak gini gitu? Oke, kalau ngomongin buat cara produktif ya, jujur saya ini termasuk kaum rebahan juga ya. Iya, sama saya juga kok. Iya betul. Nah, untuk jadi lebih produktif ya di masa pandemi ini, kan ini masih sistem daring ya, online ya, pandemi kayak gini ya. Pastikan kesempatan buat males-malesan lebih besar Lebih ya. besar ya, Karena benar-benar. nggak diawasin juga dari gurunya Iya, kan. Nah, untuk lebih produktif sih mulai dari coba deh dibiasain belajar bangun pagi. Kayak subuh, pasang alarm, bangun, mandi, terus sholat subuh, terus bisa tuh ngelakuin kayak buat list kegiatan yang mau dilakuin hari Iya, ini, iya kan? Misalkan abis sholat subuh, nanti kan ada kegiatan daring juga tuh ya. Iya. Nah, terus daring tuh sampai dari pagi sampai siang tuh, itu buat yang jam pagi kan. Iya. Nah, terus nanti buat siangnya bisa tuh
istirahat sebentar, tidur siang lah 30 menit atau enggak sejam. Nah terus kan itu ada waktu dari asar sampai maghrib kan kayak kosong tuh, bisa dibilang kosong ya, paling diisi sama waktu buat bersih-bersih rumah, cuci piring, ya gitu dah, ngelapit pakaian. Terus malamnya bisa tuh diisi buat ngerjain tugas, ya kan, tugas yang deadline-nya hari ini kerjain sekarang gitu. Bahkan yang deadline-nya masih jauh juga, kalau misalkan ada waktu luang, coba buat kerjain ya. Jangan sampai nunggu deadline gitu lah. Biar nggak numpuk gitu kan ya. Berarti cara kamu tuh kayak ngelis dulu nih, pagi ini saya mau apa sampai sore gitu. Nah tapi sudah di list, jangan lupa dikerjain. Nah itu jangan di list doang. Kadang cuma di list doang. Nah ya itu, jadi harus dikerjain, harus lebih teratur. Itu bikin kita jadi lebih produktif. Iya betul. Iya, bagus. Oke, ada lagi, menurut kamu visi dan misi yang sudah kamu kasih tadi itu yakin gak sih bakal ke jalan gitu? Oke, ngomongin visi misi, pastikan visi misi setiap kandidat pastikan harus yang namanya buat visi misi ya. Visi sama misi juga harus saling berkaitan atau relevan ya, bisa dibilang ya. Nah itu saya ngerasa yakin sih, karena visi saya udah jelas ya kan, gimana terus misi saya itu juga udah jelas. Misi kan kayak rincian dari visinya kan. Nah itu saya udah tulis di situ, udah kayak contohnya buat program tadi, ya kan. Oke, karena kita sudah di ujung acara, sebelumnya saya mau minta kamu untuk ngeyakinin warga BP dong bahwa kamu itu pantas buat dipilih. Coba gimana cara kamu? Oke. Untuk warga BP jangan pernah ragu ya buat pilih kandidat nomor 2, dijamin gak bakal nyesel sih. Gak bakal nyesel, jangan lupa pilih nomor 2 ya. Oke, terima kasih ya Nova, sampai bertemu lagi di lain waktu. Oke, terima kasih juga ya Kak. Iya, dadah. Dadah.